Kebetulan itu di lumbung-lumbung suara kami. Nah itu yang saya kemudian secara pribadi menyampaikan keberatan. Ini sangat menguntungkan Pak Asmin. Kenapa gitu, Pak? Karena kalau dilaksanakan pada tanggal 14, saudara beliau ini masih di kampung. Ya, baik. Mengenai PSU dan PSL di Kepri, berapa sekarang? Untuk PSL ada 8 pemungutan suara lanjutan, itu insya Allah nanti akan dilaksanakan di tanggal 24 Februari, juga sekali bertepatan juga dengan batas akhir untuk pelaksanaan di PSU. Batam PSL. semuanya? Di semuanya di Batam, karena pada saat 14 Februari ada satu jenis surat suara yang tidak terdistribusi, yaitu surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Itu penyebabnya apa, Bro? Ya miss pada bisa saat satu surat suara tidak masuk ke situ. Ya mungkin karena itu tadi lah faktor kelelahan dan sebagainya. Harusnya itu terdistribusi, harusnya itu terpacking ya, harusnya tersetting dan terpacking, ya ternyata itu luput. Berarti kan ada 8. Ya jadi gini, salah memasukkan surat suara. Ya maksudnya begini, 8 PSL itu dengan kasus yang sama? Kasus sama. Tidak ada surat suara DPRD provinsi. TPS-nya misalnya berdekatan? Ya, random. Satu kecamatan, satu kelurahan. Satu kelurahan di Batu Selicin seperti itu. Jadi kelihatannya memang itulah puncak kelelahan mereka yang sedang bekerja pada saat itu. Dan Mas Gus, maaf ini, kebetulan itu di lumbung-lumbung suara kami. Nah itu yang saya kemudian secara pribadi menyampaikan keberatan. Karena PSL ini tidak ada jaminan bahwa saudara-saudara kita yang kemarin datang mau datang lagi. Padahal itu kantong-kantong suara kami gitu loh. Jadi prediksi bisa dapat berapa suara di situ sebenarnya? Kalau normal sekurang-kurangnya 300 ya. 300 dari 8 TPS itu. 8 TPS, DPT? DPT 2100 kalau nggak salah. 2100. Ya jadi mohon maaf kami merasa dirugikan, sekalipun mohon maaf kita tahu bahwa mungkin ada faktor kelalaian manusia. Tetapi 8 TPS loh. Saya ada teman yang datang sana mau milih, kertas suara Asmin nggak ada katanya. Cari-cari nggak ada. Terus telepon saya gitu loh. Terus saya telepon ke KPU, telepon ke BPK, ternyata memang keliru memasukkan kertas suara di kotak suara yang DPRD provinsi. Tapi kan nggak bisa. Itu keliru atau tidak masuk? Artinya begini, kalau keliru kan berarti masuk ke double ya, ke TPS yang lain mungkin. Jadi yang harusnya di dalam sampul kubus itu isinya surat suara untuk DPRD provinsi, yang masuk di situ adalah surat suara untuk DPR RI. Berarti ada pengurangan. Bukan. Yang double kan DPR. Jadi DPR RI. Berarti kan ada semacam kekurangan di DPR yang lain karena yang DPR jatah TPS lain dimasukkan ke situ. Apakah seperti itu? Yang jelas yang lain cukup. Yang lain cukup ya? Karena mungkin ada sisa yang surat banyak ya? Jadi memang yang harus sampul kubus itu kan warnanya sama semua Pak. Coklat semua, beda dengan surat suara. Kalau surat suara itu kan ada pembeda, ada warna-warni, ada beberapa warna. Kalau di sampul kubus itu coklat semua, jadi sepintas itu sama. Nah jadi memang patut diduga dan diyakini memang faktor kelelahan. Jadi human error lah. Jadi tidak ada niatan untuk kemudian agar insiden itu bisa terjadi. Cuma maaf Mas Priyo, itu kejadiannya di satu kecamatan, di satu kelurahan, dan TPS-nya itu berdekatan. Ya kebetulan itu di kawasan Lucky Estate, Marina Park, Penguin, Happy Garden. Jadi mohon maaf ini sehingga kami bilang ini kayak ada apa gitu kan, tapi sekali lagi maaf lah, kita tidak bermaksud menyangka yang bukan-bukan, tetapi kami ingin katakan bahwa kami merasa dirugikan, tetapi karena memang ini kemudian aturannya adalah dilakukan PSL, pemungutan suara lanjutan, hanya memilih suara DPRD provinsi saja, kami khawatir tingkat ketertarikan daripada masyarakat yang akan memberikan suara itu akan menurun gitu loh. Kalau kemarin kan masih berlomba-lomba nih, maaf nih pendukung Pak Sahat mungkin mau memilih
Gama, ya kami mungkin yang mau dukung Gemoy kami punya gitu ya, dan sebaliknya ada pendukung Amin, tapi sekarang cuma dukung Asmin gitu loh, sama dukung Pak Sahat, mau datang nggak mereka gitu loh. Ini masalahnya. Jadi ini juga mungkin Pak Sahat ada pandangan lain, tetapi secara umum saya rasa Pak Sahat juga merasa dirugikan karena di situ juga ada kantong suara Pak Sahat juga. Ya, kalau digabung secara keseluruhan, sejauh mana itu bisa mempengaruhi suara perolehan secara partai? Oh iya, sangat mempengaruhi karena kan 300 itu baru Asmin nih. Ya. Kan ada caleg, saya ada 9 orang lain lagi, ada perolehan suara partai. Mungkin kalau diakumulasi sekurang-kurangnya mungkin bisa sampai 500. Nah 500 itu kan maaf bisa mempengaruhi perolehan kursi kedua kalau nanti jadi akumulasi secara keseluruhan. Ya, posisi sekarang mungkin boleh dengar Pak Sahat, silakan. Ya, terima kasih. Justru menurut saya ini bukan karena kelelahan. Karena ini kan masih zamannya belum pemilu. Jam kerjanya masih normal. Kekurang hati-hatian, iya. Kalau kelelahan kan jam kerjanya sama ini masih normal waktu itu. Distribusinya sebelum pencoblosan ya kan? Iya, sebelum pemilu. Kurang hati-hatian. Tadi Mas Pri bilang bahwa karena sampulnya sama, inilah yang kurang kehati-hatian. Aqua ini juga sama semua, tapi kita hati-hati nggak minum punya Bapak ini. Karena hati-hati, kira-kira begitu. Jadi ini ke depan perlu memang, tapi kan ada ditulis di situ, mana yang provinsi, mana DPRD, mana ini kira-kira begitu. Justru saya berpendapat, ini sangat menguntungkan Pak Asmin. Kenapa gitu Pak? Karena kalau dilaksanakan pada tanggal 14, saudara beliau ini masih di kampung. Iya. Besok udah di sini semua dan sudah siap-siap. Jadi malah menguntungkan sebenarnya. Iya. Sudah pada nanya ke saya jam berapa mulai pemilunya gitu. Jadi sudah menguntungkan. Kenapa kamu sibuk kali nanya jamnya? Ya, aku saudara Pak Asmin mau milih, kira-kira begitu. Kalau saya sangat dirugikan. Kebetulan di seberang rumah. Kalau 350 udah di tangan Kian. Jadi besok mereka udah nanya, kami berangkat ke sana naik go-kart atau naik apa gitu. Dan harusnya, mohon maaf ini ke KPU, yang mengelola itu, yang melaksanakan itu sudah harus dihukum. Iya, ya kalau enggak usah ikut dia sampai selesai ini dulu. Nanti dia pilkada kalau memang masih ini. Karena banyak yang dikorbankan. Itu tadi partai, ada yang hampir bisa dapat 2 kursi jadi nggak dapat karena kehilangan di situ, itu kan sudah sangat ini. Biaya saksi nambah lagi? Pasti. Dan itu minta double dia. Kemarin itu hanya 300, sekarang udah minta 600 karena hari kerja. Ya, kemarin itu libur. Jadi ini daripada ke TPS, aku lebih bagus ke Tanjung Uncang katanya. Tanjung Uncang dapat 12.000. Berapa? Ya kira double lah dari sini yang kemarin 300 udah minta 600 dia, padahal hanya tarifnya naik ya? Tarifnya naik karena ini sangat penting sekali, kira-kira begitu. Jadi Asmin sangat diuntungkan, yang dirugikan itu Sahat gitu. Iya Pak Asmin. Karena saudaranya di kampung pada saat itu. Jadi Pak Sahat supaya tahu juga. Pemilu tanggal 14 Februari itu jatuhnya hari raya Imlek hari kelima. Betul. Besok tanggal 24 itu Cap Gome. Cap Gome itu, mohon maaf. Saudara-saudara saya itu sibuk urusan sembahyang di rumah. Bisa-bisa tidak datang ke TPS. Jadi kalau, betul, 24 itu Cap Gome Pak. Jadi kalau Pak Sahat tadi bilang saya mungkin diuntungkan karena teman-teman itu sudah balik dari mudik. Tapi pas harinya itu hari sembahyang gitu loh. Jadi bisa jadi juga menjadi maaf. Tapi sekali lagi saya kira ini kan kita berandai-andai. Kami hanya mohon kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam PSL ini supaya mendapatkan atensi khusus. Karena di PSL ini akan menentukan juga nasib-nasib orang. Ada yang kursinya masih belum pasti, ada yang ingin meraih 2 kursi, seperti partai saya, kami masih berusaha walaupun jauh ya, tapi kita masih terus berupaya untuk mendapatkan
bagaimana tambahan suara untuk mendapatkan tambahan kursi. Tetapi sekali lagi kami mohon kepada penyelenggara, apakah itu PSL, khususnya yang di Batam kan PSL. Tapi kami dengar dari Bang Robi dan juga tadi Mas Priyo dan Ketua Bawaslu mengatakan bahwa di Tanjung Pinang itu malah PSU kan. Kalau PSU kan berarti seluruh kotak suaranya dipilih. Berarti harus betul-betul mendapatkan atensi khusus agar apa yang sudah baik ini, kalau Bang Robi tadi mengatakan ini lebih buruk dari 2019, mungkin beliau dari perspektif yang lain yang beliau lihat, tetapi kalau kami dari kepesertaan kami melihat ada kemajuan-kemajuan sekalipun memang belum 100% seperti harapan kita. Tetapi kita berharap PSL maupun PSU ini harus betul-betul ada atensi khusus. Tingkat kerawanan di PSL dan PSU? Rawan. Seperti tadi yang Bang Robi cerita itu. Jadi karena ini menentukan nasib orang, ya, maka segala daya upaya dilakukan gitu. Karena ini now or never istilahnya. Ya, ya kan? Kalau sudah now or never, maka segala daya upaya akan dilakukan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa tentu teman-teman penyelenggara dan juga aparat penegak hukum pasti juga memberikan atensi khusus untuk hal-hal semacam ini. Ya, Bang Agus gimana? Jangan-jangan Gerindra yang diuntungkan? Kalau saya melihat persoalan yang dihadapi saat ini, terutama untuk PSL ya, saya melihat kemungkinan itu selalu ada. Ya. Artinya kita kan bicara politik itu kan dinamis ya. Jadi kalau tadi disampaikan now or never juga ada istilah ada harga ada suara. Jadi mungkin kalau tadi harga dari saksi yang mungkin upahnya 300 menjadi 600, saya rasa ini suatu hal yang wajar karena biar bagaimanapun ini menentukan berapa perolehan suara di titik-titik yang memang dianggap kritikal gitu. Dan ini krusial banget. Menurut saya untuk level provinsi pasti sangat krusial karena kalau kita lihat tadi 8 TPS dengan kurang lebih 2.700 DPT ini juga sangat signifikan. Jadi kalau tadi lumbung suaranya Bang Asmin tadi sekitar 500, ya ini akan berpengaruh terhadap perolehan kursi di DPRD provinsi. Tetapi kalau kami dari Gerindra melihat ini mungkin tidak akan terlalu terpengaruh. Bukan karena kita jumawa ya, tetapi intinya memang kita sudah mapping gitu peta-peta konstituen kita gitu. Jadi bukan di situ. Ya, jadi saya bilang memang mungkin ya ada, tetapi tidak terlalu berpengaruh kalau buat kami. Jadi kalau saya melihat memang seperti sampaikan tadi Bang Robi, saya juga sepakat dengan disampaikan oleh Bang Asmin bahwa pemilu saat ini lebih baik sebetulnya situasinya dibandingkan dengan 2019. Kebetulan saya juga sempat berkeliling ke beberapa TPS. Saya melihat prosesnya lebih smooth. Memang betul, saya tadinya berpikir bahwa pemilu hari ini 2024 ini lebih cepat prosesnya. Tetapi memang faktanya sampai hari itu waktu saya jam 5 subuh itu baru selesai closing. Bahkan mengantar ke kelurahan itu ada yang sampai jam 7, jam 10 pagi. Jadi saya berpikir loh, berarti tingkat kesulitannya hampir mirip seperti 2019. Hanya mungkin 2024 secara mentality lebih siap, Bang. Lebih siap. Kenapa? KPU juga sudah mengantisipasi. Sekarang ini dalam mekanisme perekrutan KPPS, mereka juga wajib melampirkan tes medical check up, bahkan dicek kadar kolesterolnya juga. Jadi menurut saya ini sudah sebuah upaya untuk antisipatif. Kalau toh kemudian memang beberapa ada yang tadi disampaikan, ada yang sakit, ada yang meninggal, ya kita bicara jodoh dan mati itu kan Tuhan yang ngatur ya. Mungkin ya ada beberapa yang karena faktor kelelahan, tetapi juga dibandingkan dengan 2019, 2024 ini sudah menurut saya prosesnya sudah lebih baik. Gitu. Ya, baik, Bang Zul, pengawasan di PSU dan PSL terlebih ini sangat krusial katanya untuk di suara di DPR. Seperti apa? Iya, ini kan yang di Batam ini ada kemarin satu di TPS 36 Selekop ya. Sagulung itu ada PSU kemarin. Jadi saya hadir langsung di situ, Pak. Oke. Mengawal memang rentan memang untuk disalahgunakan dan karena ini penting juga. Partisipasi waktu itu? Partisipasinya sama dengan sama dari hasil data pemilih yang hadir di sebelumnya dengan pemilih yang PSU itu sama. Istilahnya tidak begitu ini ya, perubahan ada perbedaan. Ya. Namun dalam hal ini ada beberapa catatan-catatan saya yang
yang menjadi titik rawan di PSU maupun PSL itu adalah tentang regulasi. Regulasinya? Iya. Kenapa? Kalau misalkan di PSU itu kan sesuai dengan PKPU-nya itu di pasal 88.1 dengan rujukan 82 itu kan orang yang memilih, itu kan KPPS memberikan surat undangan C pemberitahuan itu yang dicap dengan PSU. Itu diberikan kepada DPT, DPTB, dan DPK. DPK khusus sama DPK itu orang yang hadir pada pemilih tanggal 14 Februari itu. Nah, persepsi ini terkadang liar. Karena DPK secara umumnya adalah orang yang berada di sekitar, tidak masuk dalam DPT dan juga tidak ada dalam DPTB. Itu bisa menggunakan DPK dengan syarat dia membawa KTP elektronik. Nah, kalaulah kemarin saya sempat adu argumentasi dengan teman-teman KPU di provinsi dan juga kota waktu itu hadir, saya menyatakan kepada teman-teman itu adalah untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan termasuk peraturan PKPU. Bahwasanya orang yang berhak untuk memilih DPK itu adalah orang yang tercatat pada pemilih sebelumnya. Karena ini rentan, Mbak. Contoh misalkan di Kelurahan Batu Selicin itu, satu kelurahan itu atau satu komplek itu ada 3 TPS atau 5 TPS. PSU 1 TPS. Kalau definisinya itu adalah DPK orang yang berada di sekitaran lokasi itu mempunyai KTP elektronik, itu bisa dinyatakan DPK. Jadi TPS yang tidak PSU semuanya DPK, Pak. Nggak cukup surat suara. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada jajaran, termasuk saya sudah ingatkan kemarin, sempat diskusi kemarin sama Ibu Jerni, untuk membimtek ulang nih teman-teman yang PSL ini, yang ada khusus yang di 8 TPS ini menjadi atensi khusus. Karena saya menemukan langsung ada ketidaktahuan teman-teman KPPS tentang aturan-aturan mekanisme. Contoh, datang memberikan C pemberitahuan sama KTP, misalkan dia itu kan dicek, terus handphonenya ditaruh, kan sesuai dengan PKPU 25, pasal 25 itu kan kita itu tidak boleh membawa handphone ke bilik suara. Nah itu kan harus dikasih tahu. Terkadang kan KPPS ini orangnya itu kan bukan orang baru, misalkan orang lama. Ini terjadi nih di TPS 11 Tembes ini terjadi. Kita di pengawas TPS sudah mengingatkan ke ketua KPPS untuk menandatangani surat suaranya yang sebelum diberikan kepada pemilih. Sudah 4 kali diberitahukan. Namun karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu itu nggak diindahkan dan malah membentak menyatakan sudahlah diam saja, sini sudah kerjaan saya udah ketua RT gitu. Jadi kan hal-hal itu terjadi, Pak. Yeah. Hal ini jadi dilema nih sama teman-teman KPU. Ada satu TPS di TPS 11 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Segulung. Saya tadi ke sana. Yeah. Itu seluruh surat suara tidak ada ditandatangani. Ini fakta, ini baru semalam kami temukan itu. Dampaknya seperti apa? Ya dampaknya sesuai dengan aturan, kalau itu kami sesuai dengan regulasi yang dibuat dengan teman-teman PKPU-nya, itu tidak masuk dalam kategori PSU. Tapi yang menyatakan itu sesuai dengan pasal 53 itu di PKPU 25 itu bahwasanya surat yang menyatakan sah itu adalah surat suara yang ditandatangani oleh KPPS. Itu yang menyatakan sah. Jadi secara tidak langsung satu TPS itu suaranya tidak sah. Nah ini yang jadi persoalan. Nah teman-teman KPU berkomunikasi dengan kita. Dan kita kan tidak bisa membuat kebijakan. Hanya kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan KPU. Nah ini kita kembalikan kepada KPU, teman-teman KPU untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan dan tapi sudah ditandatangani ulang atau dijalankan? Nggak ada mekanismenya, Pak. Ya. Nggak bisa, nggak ada ditandatangan langsung, tidak bisa juga begitu. Makanya biar teman-teman KPU deh yang gimana, Bang? Yang itu. Mas Udo gimana? Karena satu TPS nanti bisa nggak sah semua kan? Ya jadi saya sesuai aturannya kan gitu. Ya, jadi saya tuntaskan dulu. Ya. 8 PSL di Batam, kemudian ada 8 PSU di Kota Tanjung Pinang, kemudian 2 PSU di Karimun, dan 1 PSU di Batam. Nah untuk 1 PSU di Batam dan 1 PSU di Karimun itu sudah dilaksanakan tanggal
18 Februari yang lalu. Jadi yang tanggal 24 ini rencananya 8 PSL Tanjung Pinang, 8 PSL di Batam, 8 PSU di Tanjung Pinang, 1 PSU di Karimun seperti itu. Nah ini tadi memang betul ada temuan lagi, ada kejadian di TPS 11 Tembesi ya. Jadi itu kejadiannya surat suara lupa atau luput ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah memang regulasinya bahkan itu undang-undang ya, bukan PKPU, bahwa surat-suara sah itu surat-suara dinyatakan sah bila ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, dan exit strateginya apa baik di undang-undang maupun di PKPU memang tidak diatur bahwa tidak diatur bahwa situasi seperti itu dapat menjadi alasan untuk pelaksanaan PSU. Jadi memang ini sekarang sedang kita masih dikoordinasikan oleh teman-teman KPU Kota Batam bersama Bawaslu, termasuk juga dengan teman-teman dari partai politik. Kira-kira solusi bijak seperti apa yang bisa kita ambil? Kalau kemudian kita menafsirkan regulasi secara kaku, maka yang terjadi adalah suara pemilih di satu TPS itu untuk 5 jenis pemilihan bumi hangus. Ya. Jadi 0 semuanya. Atau kemudian kita bisa membuat sebuah kebijakan bersama tapi itu memang harus disepakati semuanya, dan jangan atau tidak boleh sampai kemudian nanti di kemudian hari dipersoalkan, baik pada saat rekap di kecamatan, rekap di Kota Batam, rekap di provinsi, apalagi sampai di rekap nasional. Kalau belum ada solusi berarti apakah itu kasus pertama sebenarnya? Ya memang sebenarnya case lupa ditandatangani pernah terjadi, tapi yang sampai lupa semuanya rasa-rasanya memang baru kali ini. Nah, satu TPS itu ya? Satu TPS. Nah ini memang kejadian ini menarik dan inilah warna-warni demokrasi Indonesia kalau kita mau bicara bijak, karena memang di bawah itu sangat complicated Bang Agus. Kita tidak bisa kemudian mengeneralisir masyarakat Indonesia itu seperti Mas Agus atau Bang Robi atau Bang Zulhadril yang hari ini hadir. Kan beraneka macam dengan latar belakang, pengalaman, pandangan hidup dan sebagainya lah. Jadi pada titik ini saya kira memang ini harus kita bicarakan dengan hati-hati, kita bicarakan baik-baik dari hati ke hati. Karena ini bukan hanya soal kalau gini, kenapa surat-suara itu ini substansinya ya, esensinya. Kenapa surat suara yang sah itu adalah surat suara yang ditandatangani oleh KPPS. Ini kan untuk mengantisipasi jangan sampai ada surat suara selundupan yang datang masuk ke dalam. Betul. Nah tapi kalau itu substansinya itu, esensinya itu yang harus kita lihat dari sekedar persoalan yang sifatnya administratif. Nah kalau ini kejadiannya seperti ini, memang saya secara pribadi meyakini bahwa ini memang murni kelalaian atau mungkin lagi-lagi ketidakpahaman atau ketidaktahuan lah dari KPPS itu. Nah jadi inilah yang sekarang sedang didiskusikan dengan sangat hati-hati oleh teman-teman KPU Kota Batam bersama Bawaslu dan juga tentu dari teman-teman partai politik, kira-kira ini apa solusi yang bisa kita ambil bersama. Kalau kami dari sisi penyelenggara tentu ya kami minta maaf, artinya dari sisi penyelenggaraan di situ ada kekurangan dan dampaknya menjadi sangat serius seperti sekarang ini. Tapi juga rasanya kalau sampai harus membumi hanguskan suara pemilih di satu TPS, padahal kita sama-sama paham ini murni memang kesalahan teknis administratif dari KPPS. Nah ini mungkin yang nanti kita tunggu juga lah teman-teman di Kota Batam kira-kira apa ya yang akan diputuskan dan dijalankan seperti itu. Ya, Pak Syad, ada yang bersama? Ya. Ya, khusus mengenai surat suara yang tidak ditandatangani dan sudah dinyatakan di undang-undang dianggap tidak sah. Saya kira tidak perlu menunggu lanjutan dari situ, bisa diulang atau apa, ya logikanya sudah dianggap tidak sah aja. Berarti sepakat kalau itu tidak sah? Pendapat saya itu undang-undang. Walaupun dia satu truk, kalau memang nggak ditandatangan ya, jangankan satu TPS, 200 sekian, satu kontainer pun kalau nggak ditandatangan ya nggak sah, menurut saya. Jadi jangan ada alasan, tidak ada tindak lanjut dari undang-undang itu diulang atau bagaimana. Memang karena sudah bahasa batal. Ya, ya. Nah kalau udah batal masa dibangunkan lagi, kira-kira begitu pendapat saya.
lebih bagus sebelum dihitung, sepakat, batal. Nanti kalau sempat ada yang sepakat ini dianggap ini dan dihitung, nanti dapat kecil ini yang paling ribut lagi kira-kira. Itu saran saya tentang itu. Jadi suara siapapun yang lebih banyak di kotak itu, ya dianggap aja lah itu sudah korban bagaimana nih ya, karena itu udah dinyatakan undang-undang. Jadi jangan karena masa kita bumi hanguskan satu TPS, ya suka tidak suka suara siapapun. Nanti ternyata ada caleg seseorang lebih banyak suaranya padahal sudah hampir nggak dapat, akan protes, akan ini. PT UN nggak bisa keputusan ini merubah undang-undang Bapak. Saran saya, lebih bagus diarahkan, disepakati, dianggaplah ini suara tidak sah. Khusus PSL, kepanjangannya pemilihan suara lanjutan. Ya. Lanjutannya ini tebal, hurufnya huruf besar semuanya. Yang saya maksud di sini, karena ini lanjutan, ya harusnya yang memilih pun harus sama dengan yang datang tanggal 14 itu, menurut saya. Ya tapi yang memastikan siapa Pak? Ada kan daftar? Ya. Daftar hadir ada, itu aja yang diundang. Oke. Jadi yang hadir kemarin, yang memberikan haknya itu yang di... Iya, oke. Karena ini kan ada 5 ini, sudah datang 100 orang. Haknya yang 100 orang ini, yang satu lagi. Ya, ya. Logikanya begitu, karena mereka, haknya mereka yang tidak diberikan pada tanggal 14. Jadi mulai dari undangan juga, itu aja yang diundang, saran saya. Jangan nanti diundang sesuai DPT, ya itu bukan lanjutan namanya. Itu pemilihan suka-suka. Bukan ulang, bukan lanjutan, udah suka-suka namanya. Padahal itu nggak ada di undang-undang, pemilihan suka-suka. Pemilihan suara lanjutan. Jadi datang orang menerima 5 kertas suara yang normal ini. Jadi pada TPS yang 8 ini diberikan baru 4. Ya. Tanggal 24 diberikanlah satu lagi. Jadi saran saya kepada KPU sama Bawaslu supaya dapat memikirkan itu. Itulah namanya lanjutan yang mempunyai atau melaksanakan haknya pada tanggal 14, yaitu juga yang diberikan. Jadi itu yang diundang. Jadi melanjutkan apa yang dilakukan tanggal 14. Betul. Ya. Makanya tadi huruf tebal dia tuh. Saran saya. Jadi ya. jangan yang baru datang dari kampung menjadi. Nah, ini karena mengurangi nih potensi Pak Asmin. Gimana Pak Asmin? Ya, jadi terlepas dari siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sahat ini memang kalau kita menerjemahkan yang namanya PSL adalah pemungutan suara lanjutan, maka yang dilanjutkan itu adalah apa yang belum selesai. Oke. Maka kalau menggunakan terminologi yang lanjutan ini adalah menyelesaikan apa yang belum selesai, maka apa yang disampaikan oleh Pak Sahat itu benar. Karena kalau tidak, besok angkanya tidak cocok antara jumlah suara sah sebelum tanggal 14 Februari dengan jumlah suara sah yang ada di ini bisa selisihnya bisa jauh sekali. Kalau dengan yang hadir kemarin 300 masih dapat? Insya Allah dapat. Oh masih dapat ya. Insya Allah dapat. Udah. Nah, karena cuman memang begini, kalau bicara siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, kemarin kami berusaha menahan saudara-saudara kami, tolonglah jangan, kalau mau pulang Imlek, pulang duluan, datangnya agak cepat sebelum tanggal 14. Tahu sudah itu ada lagi yang kami sarankan, kalau enggak kalian pulang cepat, tetapi datangnya sebelum tanggal 14 gitu loh. Nah, karena dia dengar kami tahan dia supaya ikut pemilu, dia tanggal 14 kemarin nggak pulang. Ya. Dia pemilu dulu, sekarang dia pulang. Cap ngome di kampung. Nah ini yang tadi, kalau Pak Sat tadi bilang saya diuntungkan, tidak. Tidak ya. Nah, tetapi dari terminologi pemungutan suara lanjutan, saya setuju kalau lanjutan berarti menyelesaikan apa yang tertunda, yang belum selesai. Maka mestinya jumlah pemilihnya harusnya sama. Harusnya sama. Dari KPU sama Bawaslu gimana? Aturannya gimana nih pelaksanaan?
Ya baik, jadi untuk saat ini saya sampaikan, nanti kita dalami dulu terkait kriteria siapa yang berhak untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 24 Februari di PSL ya. Di PSL. Kalau untuk PSU saya kira sudah clear ya. Clear, jadi ya. Kalau yang di PSU itu memang kita diminta untuk memberikan menyampaikan C pemberitahuan kepada pemilih yang tercatat di DPT. Artinya DPT itu adalah DPT yang kita tetapkan pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023. Kemudian memberikan C pemberitahuan kepada DPTB. DPTB ini artinya mereka yang mengurus pindah memilih sampai batas waktu 7 Februari 2024, dan kemudian memberikan C pemberitahuan kepada pemilih DPK yang tercatat. Nah, tercatatnya ini kapan? Tentu yang tercatat pada tanggal 14 Februari. Jadi untuk PSL kita coba nanti akan dalami dulu. Tanggal 24. Tanggal 24. Tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. Ya, artinya kan harus ada segera keputusan siapa yang akan. Tapi memang dari diskusi yang berkembang di kami, sementara ini memang masih mengundang semua Pak Sahat. Jadi untuk DPT itu ya DPT yang jadi tidak dibedakan antara artinya mereka. Surat suara kabupaten pilpres juga akan diberikan. Artinya kan memang satu surat suara saja. Bukan, kalau diundang semua yang mereka dulu tidak hadir, kan ada potensi juga loh. Mereka akan menganggap sebagai PSU. Kekhawatiran seperti itu kan? Enggak, artinya gini, artinya mereka yang kemarin tidak hadir, ya, sebenarnya juga masih bisa diberikan kesempatan untuk memilih yang DPRD provinsi. Karena itu tidak kemudian PSL ini dibatasi hanya kepada mereka yang hadir di tanggal 14 tapi Februari. khusus suara ya DPRD provinsi DPRD saja, provinsi. Tidak bisa lagi untuk meminta Mungkin surat yang suara yang 4 yang lain. Tapi maaf Mas Agus, Ya. Mas Brio, konsekuensinya adalah nanti di berita acara perhitungan suara sah Presiden, DPRD Kota, DPD dan DPR RI tidak sama. Tidak sinkron dengan jumlah yang pemilih Betul. yang diundang di DPRD provinsi. Nah ini tentu mohon maaf, kita melihat bahwa kalau sebutannya PSU namanya pemungutan suara ulang, berarti semua 55 kotaknya diulang ya Pak Joladir ya. Tapi kalau dia PSL, dia cuma 1 kotak suara atau 2 kotak suara yang dilanjutkan. Maka memang kalau dia semua suara semua DPT diundang, maka sekali lagi ini tentu debatable ya kalau dari faktor keadilannya ya, karena ada orang yang mestinya kemarin sudah memberikan suara, kemudian sekarang dia tidak bisa hadir, terus dia merasa dirugikan, sementara orang yang kemarin tidak hadir sekarang jadi bisa hadir kan gitu. Jadi ini tentu ini mohon perhatian ya. Karena ini masih belum diputuskan, tapi ini supaya bisa menjadi atensi. Iya, melengkapi saja. Jadi PSU itu pun tidak mutlak 5 kota Pak Asmin. Jadi di Tanjung Pinang ini ada yang nanti hanya PPWP, ada yang 3 untuk presiden, DPR dan DPD, ada juga yang memang 5. Jadi memang untuk PSU pun itu bisa bervariasi tergantung ini kesalahannya terjadi sampai di level mana seperti itu. Jadi tidak serta-merta PSU harus 55. Tidak harus 55-nya. Jadi di Tanjung Pinang ini contohnya yang paling dekat, ini ada untuk yang presiden saja ada. Untuk yang 3 surat suara ada, presiden, DPR dan DPD, serta yang 5 juga ada. Dan kalau begitu pertanyaannya adalah kenapa yang 1 kotak ini disebut PSL, tapi kalau yang 3 kotak yang PSU tapi dibilang PSU, tidak dibilang PSL. Ya, jadi kalau yang pemungutan suara lanjutan itu kan terjadi karena ada 1-2 hal yang membuat pada hari itu proses pemungutan suara tidak bisa dituntaskan, Pak. Nah, jadi dalam kasus yang di Batu Selicin yang 8 TPS, itu kan terjadi karena ada surat suara untuk DPRD provinsi yang tidak terdistribusi. Tapi tidak kemudian, artinya proses pemungutan suara untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau itu memang tidak terjadi di 8 TPS itu karena surat suaranya tidak ada. Nah, beda dengan yang PSU. Kalau PSU itu memang dipicu oleh terjadinya pelanggaran, kesalahan dan sebagainya, sehingga dia harus diulang untuk surat suara yang memang terkait dengan di mana titik pelanggaran itu dilakukan. Jadi misalnya ada pemilih yang ber-KTP luar daerah,
dia datang. Nah, oleh KPPS kemudian dia mendapatkan 1 surat suara. Ini kan tidak boleh sebenarnya. Orang KTP, misalnya KTP luar Kepri, dia menggunakan hak pilih di Kepri, kemudian dia mendapatkan surat suara presiden misalnya. Ketika dia tidak mengurus pindah memilih, ini kan salah. Sehingga dilakukanlah pemungutan suara ulang khusus hanya untuk surat suara presiden saja. Karena dia pada saat hari H hanya menerima surat suara presiden. Itulah namanya PSU, Pak. Seandainya di hari H itu KPPS-nya, offset-nya, rangkap-rangkap, dikasihnya dia semua 5 surat suara, bukan hanya PSU untuk yang presiden saja, semuanya jadi PSU seperti itu. Ya, baik. Silakan. Ya, terima kasih. Yang saya ingin tanggapi tentang pemahaman pemilihan suara lanjutan. Kami di sini ada ber-6, Bapak undang. Di hari ini yang kami berenam ini tidak semuanya bisa hadir. Tapi karena ada sesuatu hal yang belum Bapak berikan kepada yang 4 orang ini hadir, dipanggil lagi besoknya untuk memenuhi itu, ya yang hadir ini aja yang Bapak berikan haknya. Yang 1 atau 2 orang yang tidak hadir pada momen itu, dia sudah tidak memampatkan haknya. Ya. Jadi karena dia sudah tidak memampatkan haknya memilih, ya otomatis untuk tanggal 24 pun dia udah enggak mempunyai hak lagi memampatkan itu. Logika saya seperti itu. Jadi yang hadir, yang bersedia untuk memampatkan haknya pada tanggal 14, yaitulah yang diberikan juga pada tanggal 24. Jadi kalau memang tidak bersedia, kan ini sekarang kan pemilu itu tanggal 14. Yang bersedia, masyarakat yang bersedia memberikan haknya di situ, yaitulah yang diberikan juga pada tanggal 14. Supaya konsekuensinya jangan nanti ada yang ini, nanti yang hadir lagi besok, hak saya juga untuk yang 4 kotak lagi mana katanya. Kalau seandainya yang diundang itu lebih banyak, apakah itu akan berpotensi terjadi gugatan nantinya? Seandainya yang kemarin tanggal 14 tidak datang dan nanti akan datang, apakah itu menjadi celah persoalan ke depannya? Kalau soal itu sangat relatif ininya apa yang menuntut, tapi logikanya tadi sudah tidak dimampatkan haknya pada tanggal itu, tapi kita berikan lagi tanggal lain, ya dia juga, saya punya hak untuk provinsi, berarti saya punya hak dong untuk 4 kotak lagi. Kalau begitu lagi nanti panjang lagi persoalan. Ya. Jadi kalau memang dia mau protes, kenapa enggak diundang besok? Contoh tanggal 24 enggak diundang, ya karena Bapak kan sudah memang tidak memampatkan hak Bapak pada hari itu. Kira-kira begitu maksud saya. Ya. Di kemanapun digugat, ya itu alasannya. Karena tidak memampatkan hak pada tanggal 14 tersebut. Karena disitulah memang waktu untuk pemilihan itu. Mungkin itu yang bisa saya. Baik. Mas Agus, ada tanggapan? Baik, kalau saya mungkin melihat seperti ini. Pelaksanaan PSL dan PSU, apapun itu ceritanya, itu adalah sebuah langkah korektif ya. Karena ada sebuah persoalan atau ada kesalahan. Ini juga saya rasa dari penyelenggara dalam ini KPU dan Bawaslu, itu juga harus memberikan semacam sebuah proses edukasi. Karena faktanya tadi saya dengar PSU dan PSL akan dilaksanakan tanggal 24. Nah, apakah masyarakat atau TPS yang nanti terlibat itu sudah tahu bahwa akan dilaksanakan PSU dan PSL? Itu yang penting. Terus kemudian kenapa dilaksanakan itu? Ini kan harus ada proses edukasi, harus ada proses sosialisasi sehingga untuk ke depan tidak terulang. Nah, ini menurut saya mungkin dirasa agak lacking. Kemudian yang kedua adalah merit system. Karena sekarang ini kan kalau misalnya tadi ada kesalahan kemudian diulang, oke, so what next gitu loh. Bagaimana dengan teman-teman KPPS yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik, on time dan tidak ada masalah? Artinya kan harus jelas gitu, clear. Karena ini kan menyangkut pertanggungjawaban publik, pertanggungjawaban juga anggaran kepada negara gitu kan. Nah, jadi ini juga mungkin kebetulan di Kepri untuk PSU dan PSL tidak banyak. Tetapi kan ini juga sudah menjadi sebuah catatan ya. Sebuah catatan dari sebuah proses demokrasi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa komunikasi dan edukasi kepada masyarakat itu penting. Jadi jangan besok kemudian mau PSU, PSL baru masyarakat tahu. Karena seperti tadi disampaikan Bang Asmin, ya masyarakat juga punya urusan, punya kegiatan gitu. Apalagi ini akan dilaksanakan tanggal 24 di weekend. Dan kemudian bertepatan dengan acara Cap Gomez. Saya rasa juga butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, ini yang kemudian perlu disiapkan dengan baik oleh penyelenggara.
Jadi menurut saya selain proses edukasi, sosialisasi juga perlu ada merit system. Artinya bahwa penyelenggara ini juga harus berhati-hati. Kemudian ketika tadi misalnya contoh satu TPS sampai kosong tidak ditandatangani, so what? Apakah kemudian kita hanya undang-undang kemudian kita anggap zero, tetapi kan sudah ada proses, sudah ada mekanisme, sudah ada anggaran yang dikeluarkan dan pertanggungjawabannya seperti apa? Ini yang sebenarnya harus dijawab, gitu loh. Jadi sehingga masyarakat itu merasa bahwa ini pelaksanaan proses demokrasi ini memang bisa berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik oleh pihak penyelenggara. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Pak Witul, tanggapan? Ya, tadi udah bahas ya tentang PSU, PSL. Ya, undangan tadi siapa sebenarnya yang berhak datang lagi siapa nanti? Nah, dalam PKPU itu, kalau khususnya itu PSU, yang diundang itu adalah yang terdata dalam DPT. Kalau PSU? Okay. DPT, DPTB, dan DPK yang terdaftar pada tanggal 14 itu. Cuma yang dalam PSL, memang saya sudah bolak-balik baca regulasi, memang tidak diatur secara rigid ya. Makanya ini butuh arahan atau seperti apa dari teman-teman KPU untuk hal ini. Dan kami juga nanti berkoordinasi. Sepanjang pengetahuan saya sih memang PSU PSL ini tidak ada perbedaan sebenarnya ya. Cuman untuk memastikan itu kita nanti coba berkoordinasi dengan RI apakah ini sebuah merupakan sama dengan PSU atau ada perlakuan berbeda. Nah, karena kan kita kan panutannya kan ada PKPU ya. Dan nanti coba kita juga dalami lagi seperti apa supaya tidak menimbulkan polemik-polemik lagi setelah ini dilaksanakan. Mungkin itu. Ya, artinya tadi banyak sekali celah-celah seandainya diundang secara terbuka lagi. Iya, kan contoh saja ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sahat sama Pak Asmin itu juga tidak menutup kemungkinan itu PSU itu juga akan berlaku begitu, Pak. Contoh saja kayak kemarin saya hadir di TPS 36 di Selekop itu. Nah, di dalam absensi itu ada yang sudah hadir kemarin tidak hadir lagi. Dan ada yang hadir baru, tapi dia terdata dalam DPT. Tapi di undang-undangnya ada, Pak, boleh. Yang tidak boleh dalam situ ada DPK. DPK itu hanya yang tercatat pada tanggal 14 itu. Ya. Nah, makanya yang tidak menutup kemungkinan. Iya. Makanya kuncinya itu ada di DPT dan DPTB yang tercatat. Khususnya DPK itu DPK yang hadir pada tanggal 14. Kuncinya di situ. Memang kalau menurut hemat saya korelasi dengan PSU PSL ini tidak ada perbedaan signifikan. Kalau potensi-potensi kayak tadi dia sudah menggunakan hak pilihnya kemarin, pas hari tanggal 24 besok dia sakit misalkan gitu atau pulang kampung, kan juga nggak digunakan. Ya. Atau mungkin dia kemarin pulang kampung karena mungkin Imlek. Nah sekarang dia datang, tapi dia terdata dalam DPT, dia menggunakan hak pilihnya. Tapi potensi jumlah suara antara DPRD provinsi yang sah dengan yang lain tidak sama, bagaimana nanti? Nah itu yang menjadi jadi pembahasan lanjutan ya. Karena kalau di PSU itu kan semuanya tadi pun juga sudah dibilang tidak semua kotak itu juga yang kan ada yang tadi kalau misalnya di TPS 36 itu kan semua 55 kotaknya yang artinya potensi perbedaan itu tetap ada pasti ya kan? Ada, iya. Karena kan misalkan pas diadakan PSL ataupun PSU terjadi mungkin dia demam, sakit, ada keperluan lain dan sebagainya. Itu kan tidak menutup kemungkinan juga. Ya. Yang penting dalam acuannya itu dia terdata di DPT. Yang DPTB dia terdata di DPTB. Khususnya DPK itu tidak boleh lebih orang yang tercatat di pada 14 Februari itu. Baik. Mungkin itu, Pak. Ya, orang biar catatan soal kegaduhan PSU dan PSL ini. Iya, jadi gini, pemilu luar negeri itu kenapa dia lebih duluan? Supaya tanggal 14 itu dihitung bersama-sama. Kalau mau simpelnya kan pemilu di Malaysia duluan aja dihitung, kan ketahuan hasilnya menang duluan. Ya. Nah, mengapa dihitungnya bersamaan dengan pemilu Indonesia? Supaya asas kepastian tadi, waktu, jadwal. Jadi pemilu itu nggak bisa kita udah besok tunda, itu nggak bisa, harus hari ini sehingga dia sama senasional. Karena apa? Karena kepastian kemenangan, kepastian kekalahan, kepastian biaya lain-lainnya. Nah, PSU ini menyebabkan semua jadi tidak pasti. Teman saya tuh di Tanjung Pinang dapil provinsi misalnya. Udah dihitung menang. Ternyata besoknya dia nggak terus geraknya. Kalah Pak, nggak dilantik tanggal bulan Oktober.
karena akibat PSU. Itu banyak terjadi. Makanya untuk mengujinya itu KPU yang kabupatennya Kota Batam misalnya, mereka salah memasukkan surat suara provinsi. Udah dilaporin ke DKPP, diuji. Apakah dia benar lalai atau dia harusnya kan ada PPK, ada PPS, itu hadir tuh di gudang surat suara. Juga Bawaslu, PPK anunya, Panwascam kan ngecek dan ngitung sama-sama. Kan nggak bisa hanya PPK saja memasukkan surat suara dalam kotak suara. Kan semua harus disaksikan. Yuk kita masukkan provinsi ini, provinsi. Kan selesai dihitung kan. Harusnya seperti itu. Apakah dia 3 juta suara kayak di Kabupaten Bogor 3 juta pemilih? Kan sama aja, apa Bogor dengan Batam 800.000 kan. Di Bogor 3 juta pemilih Pak. Tanjung Pinang ya cuma kecil 30 ribuan dibandingkan dengan Batam yang ratusan ribuan. Jadi maka mereka harus profesional dalam mengelola surat suara tadi. Nah akibat dia lalai, kan kita nggak bisa memaafkan akibat dia lalai. Misalnya pesawat pilotnya lalai gitu, lupa nekan bisa mati semua orang kan. Nah begitu juga kan pemilu. Karena dia lalai jadi nggak pasti Pak Sahat kursi pertama atau kursi kedua nih. Pak Asmin juga kayaknya Pak Asmin udah aman gitu ya. Jadi nggak ngaruh tuh apakah dia dapat 500 atau tidak, kayaknya udah nggak ngaruh. Karena Pak Asmin udah lihat petanya, C1-nya udah pegang semua. Tapi yang kawan-kawan yang lain yang belum aman satu partai, itu bisa gimana perasaannya kita membayangkannya. Sementara sumber daya finansial udah selesai gitu. Apalagi yang mau digadai gitu. Kan ini jadi masalah kalau ada PSU itu. Begitu juga dengan teman-teman pemilih. Nah dalam aturan kan memang semualah. Karena kita menghilangkan hak satu suara juga nggak boleh pidana. Ya udah kasih aja lah semua. Apakah dia hadir atau tidak hadir. Tapi pengalaman setiap PSU pasti lebih tinggi Pak. Lebih tinggi malah? Lebih tinggi daripada tanggal 14 Februari. Penyebabnya apa kira-kira? Ya kita tahu semua gitu. Karena ini penentu gitu ya. Sekarang atau harus nunggu 5 tahun lagi. Ya itu jadinya dia harus bersikap ya agak pragmatis, begitu juga dengan partai. Semua akan dikoordinasikan tuh. Seluruh kekuatan akan difokuskan pada satu TPS untuk pemenangan tadi. Itu normal lah seperti itu. Maka ini masih ada waktu bagi civil society, bagi partai untuk melaporkan pihak penyelenggara pemilu yang abai dengan profesionalisme dalam mengelola pemilu 2024 itu. Ya, baik. Ya, nanti yang menentukan DKPP apakah dia bersalah atau tidak atau dimaafkan, ya biarin aja gitu. Ya, baik. Pak Sahat gimana Pak? Singkat Pak Sahat, sebelum kita break. Ya itu, kita tindak lanjuti apa yang diterangkan, bahwa umumnya, biasanya pemilihan ulang itu, dan ini baru muncul ini PSL ini, lanjutan, akan lebih banyak dari yang sebelumnya. Pertanyaannya tadi, kenapa? Karena ini sangat menentukan. Walaupun satu TPS sangat menentukan nasib orang. Mungkin yang tanggal 14 itu mereka sudah habis-habisan dan sudah dinyatakan menang menurut catatan dia. Tapi karena pengaruh PSU atau PSL ini menjadi buyar, ya kan sangat berat tadi itu. Ya. Maka tadi saran saya kan, siapa yang hadir tanggal 14 itu aja yang boleh dihadirkan. Karena ini lanjutan daripada itu. Di samping itu, banyak TPS, KPPS yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur. Tidak menanya KTP. Undangan ada, tapi nggak ditanya KTP-nya sesuai atau tidak. Ini untuk menghindari mobilisasi massa. Di tempat yang akan dilaksanakan pemilu lanjutan ini, banyak orang-orang kos di sana, belum tentu juga mereka akan hadir, tapi undangannya sudah dikirimkan ke kos-kosannya, dikirimkan ke ini. Saya yakin ini akan dimanfaatkan orang kalau KPPS-nya tidak melaksanakan kewajibannya menanya KTP pada saat pelaksanaan nanti. Kalau memang boleh, saran saya tadi itu, yang hadir tanggal 14, itu aja yang diundang melaksanakan
menindaklanjuti haknya pada tanggal 14 itu. Kalau memang itu tidak ada aturannya, aturan yang sudah ada, KTP harus ditanya pada saat pemilu itu, menghindari mobilisasi tadi itu. Mungkin itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.